Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700002 di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Mas Rifah. Pada hari ini saya akan membuat video mengenai presentasi konsep dasar manajemen keuangan dalam rangka UTS atau ujian tengah semester. Oke, setelah ini saya akan langsung memberikan penjelasan apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu bisa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk merencanakan, mencari, dan mengalokasikan dana untuk memaksimumkan efisiensi operasi perusahaan. Lalu, apa pentingnya manajemen keuangan itu di perusahaan? Jadi, yang pertama, manajemen keuangan itu dibutuhkan untuk setiap lapisan kehidupan masyarakat, dimulai dari permasalahan di rumah tangga hingga perusahaan besar yang berorientasi profit maupun non-profit. Yang kedua, bersama departemen lain bisa memutuskan segala kebijakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, manajemen keuangan juga merupakan aspek pendukung bidang lain yang menjadi interest seseorang. Jadi pada intinya, manajer keuangan itu memiliki tugas yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut kemudian diolah dan dialokasikan dana tersebut sebaik mungkin untuk memberikan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan. Lalu di sini ada tugas pokok manajemen keuangan. Yang pertama, tugas pokok manajemen keuangan ini bisa memutuskan keputusan investasi. Keputusan perusahaan dalam menggunakan uang kas yang dimilikinya untuk ditanamkan pada aset-aset yang akan menghasilkan penerimaan. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan perusahaan dalam menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, keputusan dividen. Keputusan manajer keuangan perusahaan dalam membagi hasil keuntungan perusahaan kepada para pemiliknya dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Yang pertama ada konsistensi. Perusahaan pastinya harus konsisten dalam menerapkan sistem kebijakan keuangan mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas di sini maksudnya adalah perusahaan memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaporkan dana mereka secara jelas dan transparan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi ini maksudnya perusahaan harus mengelola kebijakan mereka secara transparan karena ini akan memungkinkan pemangku kepentingan ini memberikan kepercayaan yang penuh pada perusahaan. Yang keempat ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup di sini maksudnya adalah perusahaan harus menekankan pentingnya menjaga kestabilan keuangan dengan cara menyeimbangkan pengeluaran dan besaran dana yang dimiliki. Yang kelima ada integritas. Integritas di sini maksudnya adalah orang-orang yang terlibat di perusahaan yang ikut mengelola keuangan yang ada di sana harus memiliki integritas yang baik untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Yang keenam ada pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko di sini maksudnya perusahaan harus mengelola, mengevaluasi, dan mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan timbul untuk memastikan kelangsungan operasional mereka. Selanjutnya, ada tahapan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, ada tahap perencanaan atau peramalan keuangan. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan atau perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga, ada tahap penelitian atau fungsi anggaran. Jadi bisa kita simpulkan ya, jadi peran manajemen keuangan ini
sesuatu kesuksesan perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan, sehingga kebutuhan perusahaan itu bisa terpenuhi, terus investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Oke, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip manajer keuangan, kita akan membahas tentang tugas manajer keuangan. Yang pertama, mereka harus menyusun perencanaan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, penggunaan dana yang efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, mereka juga harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Aspek-aspek yang harus dilakukan manajer keuangan. Yang pertama, peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol. Yang keempat, berinteraksi dengan pasar keuangan. Yang kelima, manajemen resiko. Oke, terakhir, di sini ada tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif atau investment decision. Yang kedua, manajer harus mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif atau financing decision. Yang ketiga, mereka juga harus mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Jadi pada dasarnya, tugas-tugasnya manajer itu adalah mengambil keputusan untuk memberikan tujuan kepada perusahaan supaya memaksimalkan keuntungannya mereka. Berikut ada referensi yang sudah saya cantumkan di sini dalam penulisan PowerPoint. Oke, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang sudah menonton dan juga Ibu dosen saya, Bu Iva Masrifa, selaku dosen pengampu manajemen keuangan. Dan semoga ilmu yang tadi saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.